Bab 326 menyapu keluarga Zeng. Detik berikutnya, energi pedang mengenai Zeng Yan. Ledakan. Tanah dalam radius 1 kilometer mulai berguncang. Asap dan debu ada di mana-mana. Naga api yang dilepaskan Zeng Yan, yang berisi aura pemusnahan, dengan cepat menghilang setelah terbelah menjadi dua oleh energi pedang. Sedikit kekuatan pemusnahan yang mengalir ke Fang Yu diserap oleh lubang hitam di ruang yang terpotong dan menghilang tanpa jejak. Fang Yu memasang ekspresi kosong di wajahnya saat dia menatap tanah di bawahnya yang masih mengeluarkan suara gemuruh. Gelombang udara menyebar ke segala arah. Meskipun orang-orang telah mundur ratusan meter, mereka masih dapat merasakan kekuatan yang tak tertandingi ini. Pada saat ini, sebuah lubang besar dengan radius lebih dari 300 meter telah muncul di tanah. Banyak bangunan terkena dampak dan runtuh. Ketika Fang Yu melihat asap dan debu mengepul di bawah, dia tahu bahwa energi pedang belum menghilang. Jika hal ini terus berlanjut, permukaan kerak bumi mungkin akan tertusuk. Fang Yu sedikit mengernyit, mencengkeram pedang patah itu erat-erat, dan mengayunkannya ke samping. Ledakan. Energi pedang, yang telah menembus lebih dari 100 meter di bawah tanah, tiba-tiba menghilang. Namun saat ini, Zeng Yan tidak dapat ditemukan lagi. Raungan di dalam lubang raksasa itu menghilang. Suasananya tenang di mana-mana. Setelah debu mereda, semua orang hanya bisa melihat lubang besar di hadapan mereka, dengan hanya ekspresi ngeri dan takut di wajah mereka. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa ini adalah hasil peperangan manusia. Dari sudut pandang visual, ini jelas merupakan penampakan bom nuklir yang meledak di tanah. Ini. Semua orang menatap lubang besar di hadapan mereka, lalu menatap Fang Yu yang berdiri di langit, mata dan mulut mereka menganga lebar, tidak dapat berkata apa-apa. Fang Yu yang berada di udara, menatap lubang hitam di depannya dan bergumam, aku bahkan tidak menambahkan kekuatan surga ke pedang ini. Bagaimana bisa pedang ini membelah ruang? Kemudian, Fang Yu bereaksi. Terakhir kali pedang ini digunakan adalah ribuan tahun yang lalu. Selama 1000 tahun terakhir, Fang Yu telah mencapai peningkatan tertentu dalam kultivasinya dan tubuh fisiknya. Sekarang masuk akal untuk memotong ruang itu dengan satu pedang. Sangat sulit untuk mengendalikan kekuatannya. Fang Yu menatap lubang besar di bawah, menggelengkan kepalanya dan berkata. Di kejauhan, Yang Yinzu menatap Fang Yu yang masih berdiri di langit, dan tali di hatinya, yang selalu tegang, tiba-tiba putus. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Yang Yinzu merah padam, dan dia mengatupkan giginya begitu erat hingga gusinya berdarah. Brengsek. Yang Yinzu berbalik dan memandang Zheng Xiuchen. Hati Zheng Xiuchen juga bergetar saat ini. Dia tidak tahu situasi Zeng Yan, tetapi dia bisa melihat dengan jelas situasi Fang Yu. Tanpa luka, tampil santai. Apa artinya ini? Sang jagoan bela diri yang dibanggakan oleh keluarga Zeng, Tetua Agung Zeng Yan, telah dikalahkan. Jantung Zheng Xiuchen berdebar kencang, dan warna di wajahnya menghilang. Dia tidak pernah menyangka akan menemui momen seperti ini hari ini. Namun kenyataan telah terjadi. Dengan cara ini, nasib keluarga Zeng Xiuchen hampir tidak berani berpikir lebih jauh. Namun tak lama kemudian, harapan muncul di mata Zheng Xiuchen dan dia menoleh untuk melihat ke kejauhan. Semua prajurit inti keluarga Zeng berdiri di sana. Ada juga 10 guru bela diri dan lebih dari 30 guru besar di sana. Ada juga tetua kedua dan tetua keempat. Itulah harapan terakhir. Jika prajurit keluarga Zeng bekerja sama, masih ada kesempatan untuk menyelamatkan situasi. Pada saat ini, kelompok prajurit keluarga Zeng ini terdiam membisu. Mereka tidak percaya bahwa tetua agung yang menggunakan seni penghancur surga masih gagal membunuh Fang Yu. Tetua kedua dan tetua keempat berdiri di sana dengan linglung, wajah mereka terus-menerus berubah. Tetua kedualah yang bereaksi pertama kali. Semuanya, dengarkan baik-baik. Serang Fang Yu segera. Lakukan semuanya. Tidak perlu menyembunyikan kartu apapun. Tetua kedua memiliki ekspresi serius dan berteriak dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata tetua kedua, wajah para prajurit keluarga Zeng berubah. Jangan takut. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, dia tetaplah manusia. Pertarungan dengan tetua agung telah menghabiskan sebagian besar kekuatan fisiknya. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa mengalahkannya. Tetua kedua melanjutkan. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke arah tetua keempat dan memerintahkan, saudara keempat, pergilah dan lihat keadaan tetua agung. Aku akan memimpin yang lain untuk menyerang Fang Yu. Selama tetua agung masih hidup, beri dia pil kebangkitan. Apakah kamu tahu? Dipahami. Tetua keempat segera mengangguk. Semua orang dengarkan baik-baik dan keluarkan 2 senjata ajaib yang tersisa dari keluarga Zeng. Tetua kedua berkata dengan keras. 2 orang pendekar bela diri di belakang segera mengeluarkan 2 senjata ajaib bercahaya dari tas penyimpanan mereka. Tali 8 kehancuran, menghancurkan lentera Yuan. Kedua senjata ajaib ini, seperti menara penekan setan yang pernah dipegang oleh tetua ketiga keluarga Zeng, adalah 3 senjata ajaib terkuat yang dimiliki keluarga Zeng. Itu tidak akan pernah digunakan kecuali dalam situasi hidup dan mati.
Kami bersepuluh akan dibagi menjadi dua tim, masing-masing memegang senjata ajaib, dan menyerang Fang Yu. Selama kami memasang tali 8 desolate pada Fang Yu, kami dapat membatasi pergerakannya. Kemudian kami dapat menggunakan lampu Yuan rusak untuk menguraikan tubuh dan jiwanya. Pikiran tetua kedua berputar cepat, dan dia berkata, semua orang, ikut aku dan serang Fang Yu secara langsung untuk memberi mereka waktu untuk mengaktifkan senjata ajaib. Kita harus melakukan yang terbaik. Ini adalah momen hidup dan mati bagi keluarga Zeng kita. Tidak ada ruang untuk mundur. Dipahami, semua prajurit keluarga Zeng tampak tegas dan memancarkan niat membunuh. Sebagai keluarga seni bela diri nomor 1 di Huaibei, keluarga Zeng memiliki fondasi yang luar biasa kuat. Sekalipun tetua agung tumbang, mereka masih bisa bertarung. Fang Yu harus mati. Ambil tindakan segera. Tetua kedua memberi perintah, dan para prajurit keluarga Zeng bergegas menuju Fang Yu satu demi satu. 10 orang pendekar bela diri yang memegang senjata ajaib terbagi menjadi dua kelompok, masing-masing menyerbu ke dua arah, dan mulai mengaktifkan senjata ajaib di tangan mereka. Tetua keempat terbang menuju pusat lubang besar, mencoba menemukan Zeng Yan. Ini, keluarga Zeng bertekad untuk menahan Fang Yu di sini. Semua pasukan inti telah dikirim. Meskipun Fang Yu kuat, dia sudah kehabisan tenaga. Tanpa bantuan, akan sulit baginya untuk melawan para prajurit keluarga Zeng. Inilah hal yang mengerikan tentang keluarga Zeng. 10 guru bela diri, lebih dari 30 guru besar. Perwakilan berbagai keluarga di kejauhan mulai berdiskusi lagi. Di antara kerumunan, Han Qi dan Chen Nansheng tampak sedikit bersemangat. Jika Fang Yu dapat menyapu bersih keluarga Zeng hari ini, itu akan menjadi berita bagus bagi kedua keluarga. Awalnya, keluarga Zeng adalah satu-satunya keluarga yang dominan di dunia seni bela diri Huaibei. Jika keluarga Zeng jatuh, maka kedua keluarga ini akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak. Fang Yu, kamu harus bertahan. Han Qi memandang Fang Yu dan berpikir. Di sudut lain kerumunan, Qin Lang sangat gugup dan pada saat yang sama menatap Fang Yu dengan penuh kekaguman. Inikah kekuatan Guru Fang? Tak heran kalau kakek dan sepupunya begitu menghormatinya. Kekuatan yang mengerikan ini bahkan lebih besar dari monster-monster di ibu kota. Di langit, Fang Yu menatap para prajurit keluarga Zeng yang bergegas turun dari bawah dan tersenyum dingin, mereka cukup bersatu. Lebih dari 30 master bergegas menuju Fang Yu dari 4 arah. Aura kultivasi mereka benar-benar meledak, dan mereka masing-masing melancarkan serangan terkuat mereka terhadap Fang Yu. Ledakan, satu demi satu aliran energi sejati menghantam Fang Yu. Tetapi setelah cahaya memudar, Fang Yu masih berdiri di sana tanpa terluka. Tinju petir surgawi. Pada saat ini, tetua kedua keluarga Zeng meraung dan bergegas menuju Fang Yu seperti kilat. Sekejap petir tertinggal di belakangnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat langsung ke arah Fang Yu. Tetua kedua dari keluarga Zeng bergegas ke Fang Yu, dan tinjunya hendak menyentuh dada Fang Yu. Pada saat ini, senyum tiba-tiba muncul di wajah Fang Yu. Melihat senyuman ini, tetua kedua keluarga Zeng merasakan getaran di hatinya. Fang Yu mengulurkan tangan kirinya yang bersinar dengan cahaya keemasan dan menggenggam tinju gemuruh dari tetua kedua keluarga Zeng. Ledakan. Dengan suara teredam, kekuatan dahsyat meletus. Tetapi kekuatan ini sama sekali tidak berpengaruh pada Fang Yu. Fang Yu mencengkeram tinju tetua kedua keluarga Zeng dan memutarnya ke atas. Retakan. Dengan suara keras, tetua kedua keluarga Zeng merasakan nyeri tajam di lengan kanannya dan menjerit kesakitan. Kamu telah melihat apa yang terjadi pada Zeng Yan, dan kamu masih ingin melawanku dalam pertarungan jarak dekat. Fang Yu berkata dengan tenang. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang perut tetua kedua keluarga Zeng. Engah. Tetua kedua keluarga Zeng memuntahkan seteguk besar darah. Pendekar sakti yang berada di puncak level master bela diri ini terlempar mundur bak layang-layang yang talinya putus. Tetua kedua, puluhan master di sekitarnya menyerang Fang Yu bersama-sama. Namun detik berikutnya, sosok Fang Yu menghilang dari tempatnya. Wajah lebih dari 30 master berubah dan mereka melihat sekeliling, mencoba menemukan Fang Yu. Hati-hati. Pada saat ini, seseorang melihat Fang Yu muncul di belakang salah satu master dan berteriak. Bab 327, Bencana Besar. Sebelum sang guru sempat bereaksi, Fang Yu mencengkeram kepalanya dan melemparkannya ke belakang. Setelah itu, sosok Fang Yu melintas di antara kelompok master ini, dan setiap kali dia muncul, pasti akan menimbulkan teriakan. Di mata orang-orang di lapangan, kelompok master ini bagaikan bola bowling, yang dipukul satu persatu oleh Fang Yu. Ini adalah jago bela diri. Bagi orang awam, seorang master bela diri adalah eksistensi yang mustahil diraih. Tetapi sekarang, para tuan yang disebut ini seperti anak kecil di hadapan Fang Yu, dipukuli tanpa ada kemampuan untuk melawan. Semua orang memandang sosok Fang Yu yang berkelebat di langit, seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Fang Yu menendang Grandmaster terakhir, dan kemudian dia merasakan dua aura datang ke arahnya. Ketika dia melihat ke samping, dia melihat seutas tali tebal dengan cahaya aneh terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tampaknya terjerat dengan Fang Yu.
Tetapi kecepatan reaksi Fang Yu jauh melampaui imajinasi. Dia memegang pedang patah di tangan kanannya dan menebas ke depan. Berdengung, terdengar suara pedang. Energi pedang menebas dan menyentuh tali delapan kehancuran, bagaikan pisau dapur yang memotong tahu. Seketika tali delapan kehancuran terpotong menjadi dua bagian. Namun, tali kedelapan kehancuran tidak berhenti di situ dan terus terbang menuju Fang Yu. Di kejauhan, 5 orang jago bela diri tengah bekerja sama mengaktifkan tali delapan desolate. Asal tali delapan kehancuran dapat menyentuh tubuh Fang Yu, itu sudah cukup. Tali delapan kehancuran akan langsung menembus tubuh Fang Yu, memutuskan meridiannya dan membuatnya sama sekali tidak bisa bergerak. Namun sedetik kemudian, kelima pendekar bela diri yang tengah mengaktifkan tali delapan desolate itu tercengang. Tali delapan kehancuran, terbelah menjadi dua bagian, terbang di depan Fang Yu dan diraih oleh Fang Yu. Kemudian, semburan energi emas muncul di tangan Fang Yu. Tali delapan kehancuran, yang terbuat dari bahan khusus, benar-benar terbakar dan dengan cepat berubah menjadi abu. Lentera Yuan rusak. Pada saat ini, 5 master bela diri lainnya berhasil mengaktifkan lentera Po Yuan. Sebuah lampu yang ditutupi penutup tembus pandang muncul di depan Fang Yu, lalu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Fang Yu tidak menghindar dan langsung diselimuti oleh cahaya. Kesuksesan. Wajah semua guru besar bela diri berseri-seri karena kegembiraan. Selama seseorang diselimuti cahaya lampu Po Yuan, tubuh dan jiwanya akan terpisah. Jadi, selama tubuhnya hancur, jiwanya tidak akan pernah bisa kembali. Ini adalah cara alternatif untuk membunuh. Tepat ketika para prajurit menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Patah. Dengan suara keras, cahaya terang yang dipancarkan lampu Po Yuan menghilang dalam sekejap. Saya melihat tangan kanannya terentang, memegang sisa-sisa senjata ajaib, lentera Yuan rusak. Lentera Yuan yang rusak diledakkan oleh Fang Yu dengan satu tangan. Melihat pemandangan ini, 10 pendekar bela diri dari keluarga Zeng merasakan layar hitam di depan mata mereka dan hampir pingsan. Melihat Fang Yu yang tampak tenang dan kalem, mereka hanya merasa putus asa. Tali delapan kehancuran dan lampu Yuan rusak merupakan senjata pembunuh terhebat milik keluarga Zeng. Tetapi kedua senjata ajaib ini sama sekali tidak berpengaruh pada Fang Yu. Sebaliknya, itu dengan mudah dihancurkan oleh Fang Yu. Fang Yu ini, sama sekali bukan manusia. Dia tidak mungkin menang. Saat lentera Po Yuan ditangkap dan meledak, keyakinan semua prajurit keluarga Zeng juga hancur. Dari mana semua sampah aneh ini berasal? Fang Yu melempar lentera Yuan rusak yang rusak dengan santai dan menatap ke 10 master bela diri di kedua sisi. Saat pandangan mata Fang Yu bertemu, raut wajah ke-10 pendekar bela diri itu berubah. Apakah kamu punya trik lain? Gunakan segera, Fang Yu berkata sambil tersenyum. Suasananya tenang di mana-mana. Para guru besar bela diri itu menatap Fang Yu seakan-akan mereka sedang melihat iblis sungguhan, hanya ada ketakutan dan keputusasaan di mata mereka. Jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan melakukannya. Fang Yu berkata demikian dan menghantam ke arah Wu Zun di sebelah kanan. Ledakan. Kelima jago bela diri itu bahkan tidak sempat menghindar sebelum mereka dipukul dengan keras dan berteriak kesakitan. 5 jagoan bela diri lainnya tidak dapat menahan rasa takut lagi dan melarikan diri satu per satu. Fang Yu menampakkan ekspresi kosong di wajahnya saat ia menebas kelima pendekar bela diri yang melarikan diri dengan pedangnya. Berdengung, teriakan-teriakan keras pun terdengar dan kelima pendekar bela diri yang hendak melarikan diri itu pun kehilangan kemampuan bergerak dan terjatuh. Mata Fang Yu tampak acuh tak acuh. Alasan mengapa dia berinisiatif datang ke keluarga Zeng hari ini adalah untuk menyingkirkan masalah dalam keluarga Zeng. Tubuh Fang Yu perlahan jatuh ke tanah. Setelah mendarat di tanah, Fang Yu melihat sekeliling untuk melihat apakah ada prajurit keluarga Zeng yang belum ditangani. Para perwakilan berbagai keluarga yang berdiri jauh bergidik ketika tatapan mata Fang Yu menyapu mereka. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menyadari Yang Yinzu dan Zeng Xiuchen berdiri di kejauhan. Hampir lupa tentang dua orang ini. Mata Fang Yu dingin dan dia hendak melangkah maju. Kami mengaku kalah. Kami, keluarga Zeng, mengaku kalah. Tolong, Tuan Fang, tolong beri kami jalan keluar. Pada saat ini, sebuah suara datang dari bawah tanah. Kemudian, sebuah sosok melintas dan muncul di depan Fang Yu. Tetua keempat keluarga Zeng lah yang pergi mencari Zeng Yan. Tetua keempat keluarga Zeng memandang Fang Yu di depannya, wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Engah. Dia berlutut di hadapan Fang Yu dan bersujud dengan penuh semangat. Tuan Fang, tolong beri kami jalan keluar. Kami tahu kami salah. Tetua keempat keluarga Zeng hampir menangis. Dia baru saja mencari hampir 100 meter di bawah tanah dan akhirnya menemukan Zeng Yan. Setelah melihat kondisi Zeng Yan yang menyedihkan, pikirannya hancur total. Tubuh Zeng Yan terbelah menjadi dua bagian. Dimulai dari kepala, ia terbelah menjadi dua. Dalam situasi ini, jangankan ramuan ajaib, bahkan seorang abadi pun tidak dapat menyelamatkannya. Ekspresi pada wajah kedua bagian tubuh Zeng Yan adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh tetua keempat. Ketakutan dan keputusasaan yang teramat sangat.
Pada saat itu, keempat tetua keluarga Zheng tidak lagi memiliki keyakinan untuk menghadapi Fang Yu. Orang ini adalah seseorang yang tidak bisa mereka lawan sama sekali. Bahkan Zheng Yan yang berada di tingkat martial Sein dan menggunakan seni penghancur surga, terpotong dua oleh pedang Fang Yu, apalagi yang lain. Dor, dor, dor. Keempat tetua keluarga Zheng bersujud kepada Fang Yu dengan panik. Ketika perwakilan keluarga bangsawan di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa lagi menunjukkan ekspresi apapun di wajah mereka. Keluarga Zheng, yang sangat berkuasa, punya latar belakang yang dalam, dan sangat arogan, tidak punya martabat lagi di hadapan Fang Yu. Kekalahan total. Kekalahan total. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Qin Lang yang berada di tengah kerumunan menatap Fang Yu dengan mulut terbuka membentuk lingkaran. Dia selalu berpikir Fang Yu punya kesempatan menang, tapi dia tidak menyangka akan menang dengan cara yang begitu menghancurkan. Setelah menyapu seluruh keluarga Zheng, Fang Yu bahkan tidak memiliki luka di tubuhnya. Ini terlalu dibesar-besarkan. Fang Yu menatap tetua keempat keluarga Zheng yang bersujud di depannya tanpa reaksi apapun. Dia berbalik dan menatap Yang Yinzu di kejauhan. Pada saat ini, Yang Yinzu sedang menatap Fang Yu, matanya dipenuhi dengan kebencian, keengganan, dan ketakutan yang tak terkendali. Seluruh tubuhnya gemetar, tersesat lagi. Setiap kali dia mengira dirinya pasti menang dan Fang Yu ditakdirkan mati, keadaan selalu berbalik. Selalu seperti ini, setiap saat. Mengapa? Mengapa Fang Yu selalu selamat? Mengapa dia lebih kuat dari siapapun? Sebelumnya, keluarga yang bukanlah tandingan Fang Yu, jadi Yang Yinzu bergabung dengan keluarga seni bela diri terkuat di Huaibei, keluarga Zheng. Demi membalas dendam, dia yang selama ini sombong, bahkan rela menjual tubuhnya demi mendapatkan cinta dan kepercayaan Zheng Xiuchen. Untuk mendapatkan kekuatan yang cukup guna membalas dendam pada Fang Yu. Namun hasilnya kini memberitahunya kebenaran yang kejam. Keluarga Zheng juga bukan tandingan Fang Yu. Rencana balas dendamnya yang telah lama direncanakan gagal total. Zheng Xiuchen yang berdiri di sebelah Yang Yinzu merasakan kakinya lemas dan wajahnya pucat. Pada saat ini, dia hanya ingin melarikan diri. Namun detik berikutnya, Fang Yu di kejauhan mengulurkan tangannya dan menarik ke depan. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan harga dirinya. Dia segera berlutut di tanah dan bersujud kepada Fang Yu. Yang Yinzu menatap Zheng Xiuchen, wajahnya pucat, dia menggertakkan giginya dan berkata, Zheng Xiuchen, orang ini telah membunuh begitu banyak orang di keluargamu, dan kamu malah bersujud padanya, apakah kamu? Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, Zheng Xiuchen berdiri dan menamparkan Yang Yinzu. Tamparan itu begitu kuat sehingga Yang Yinzu terjatuh ke tanah dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Zheng Xiuchen menatap Yang Yinzu dengan tatapan mematikan. Saat menghadapi rasa takut terhadap kematian, mengapa menyebut kebencian? Hanya dengan bertahan hidup Anda dapat memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Yang Yinzu yang terjatuh ke tanah menjadi gila. Kebencian yang selama ini terpendam dalam hatinya telah melilit hatinya hingga ke titik ekstrim, dan meledak sepenuhnya pada saat ini. Bab 328, kau akan menanggung akibatnya jika berbuat jahat. Zheng Xiuchen, kamu pengecut. Kau jelas-jelas berjanji padaku bahwa kau akan membunuh bajingan Fang Yu itu. Serahkan tubuh Fang Yu padaku untuk dibuang. Kamu sia-sia. Semua orang di keluarga Zheng adalah sampah. Mata Yang Yinzu merah dan dia berteriak serak. Pada saat ini, wajahnya sangat terdistorsi, rambut hitamnya yang acak-acakan menutupi wajahnya, tampak mengerikan. Dalam beberapa bulan terakhir, aku telah melakukan banyak hal untuk keluarga Zhengmu. Aku telah memperluas pengaruh keluarga Zhengmu di komunitas bisnis Huaibei, tetapi pada akhirnya kamu bahkan tidak dapat melakukan hal-hal yang paling penting bagiku. Yang Yinzu berkata dengan suara tajam. Zheng Xiuchen, yang berlutut di sampingnya, menggertakkan giginya, mendongak dan melotot ke arah Yang Yinzu, matanya penuh amarah dan ancaman. Saat ini, mengapa Yang Yinzu masih gila? Kalau kau tidak ingin hidup, lupakan saja, tapi jangan menyeretku ke dalam masalah ini. Fang Yu, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan mengupas kulitmu dan mencabik tulang-tulangmu. Pada saat ini, Yang Yinzu menoleh lagi, menatap Fang Yu, dan berteriak histeris. Fang Yu menatap Yang Yinzu yang gila, menyipitkan matanya sedikit, dan tidak berkata apa-apa. Terjadi keheningan di mana-mana, hanya terdengar suara serak Yang Yinzu. Orang-orang di kejauhan menatap Yang Yinzu dengan tenang, dengan ekspresi berbeda di mata mereka. Di mata mereka, Yang Yinzu hanyalah seorang wanita gila yang tidak kompeten, pemarah, dan tidak punya pendirian. Bahkan keluarga Zheng pun akan jatuh. Menurutmu, siapakah dirimu sebagai seorang wanita yang telah menyerahkan diri kepada keluarga Zheng? Semakin gila, semakin jelek. Ledakan. Zheng Xiuchen menundukkan kepalanya dengan berat kepada Fang Yu dan berkata dengan suara keras, Tuan Fang, keluarga Zheng kami telah disihir dan dihasut oleh jalang Yang Yinzu, jadi kami dengan gegabah menyerang Anda. Tolong. Zheng Xiuchen ketakutan dan ingin menjauhkan diri dari Yang Yinzu. Dia hanya ingin bertahan hidup. Dia tidak ingin mati. Mendengar perkataan Zheng Xiuchen, Yang Yinzu terkejut, lalu menatap Zheng Xiuchen dengan ekspresi yang sangat ganas, lalu tertawa ke arah langit.
Hahaha, Zheng Xiuchen, aku benar tentangmu. Kau hanyalah penjahat yang sangat pengecut. Kau lebih buruk dari apapun. Zheng Xiuchen mengabaikan kata-kata Yang Yinzu dan terus bersujud kepada Fang Yu. Adegan ini membuat para perwakilan keluarga bangsawan di kejauhan merasa sedikit emosional. Inilah dunia seni bela diri di mana yang kuat dihormati. Sebelum hari ini, keluarga Zheng masih merupakan keluarga seni bela diri nomor satu di Huaibei. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia seni bela diri Huaibei yang berani menyinggung keluarga Zheng. Semua orang menghormati keluarga Zheng dan tetua-tertua keluarga Zheng, Zheng Yan. Keluarga Zheng awalnya berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan kekuatan dan latar belakang mereka yang besar untuk membunuh Fang Yu dan membangun prestise mereka di depan keluarga lain di Huaibei. Tetapi hasilnya dia malah bunuh diri dengan memindahkan batu. Sekarang, semuanya milik keluarga Zheng telah hancur. Fang Yu menatap Yang Yinzu yang gila dengan tatapan acuh tak acuh di matanya dan berkata, kamu akan menderita karena dosa-dosamu sendiri. Mendengar ini, ekspresi Yang Yinzu membeku. Dia menoleh ke arah Fang Yu, matanya terbuka lebar, bola matanya melotot, dan bertanya dengan nada melengking, kenapa? Kenapa kamu tidak bisa mati selamanya? Kenapa kamu punya kekuatan yang jauh melampaui orang lain? Fang Yu tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Yang Yinzu ingin mengatakan sesuatu lainnya. Pada saat ini, tetua keempat keluarga Zheng, yang berlutut di depan Fang Yu, tiba-tiba berdiri. Dia berbalik, matanya merah dan menakutkan, dan berjalan menuju Yang Yinzu. Tangan kanannya memancarkan cahaya perak, dan sebuah pedang tajam muncul. Saat Yang Yinzu bertemu pandang dengan tetua keempat, dia tampak merasakan ketakutan akan kematian. Kegilaan di wajahnya lenyap, digantikan oleh rasa takut. Dia mundur cepat dan bertanya dengan tajam, apa yang ingin kamu lakukan? Yang Yinzu menatap Zheng Xiuchen yang berlutut di sampingnya dan memohon bantuan, Zheng Xiuchen. Kamu, retakan. Sebelum Yang Yinzu dapat menyelesaikan kata-katanya, pedang milik tetua keempat keluarga Zheng melengkung di udara. Garis darah muncul di leher Yang Yinzu dan kepalanya melayang keluar. Darah muncrat dari leher yang patah. Tubuh tanpa kepala itu masih berdiri di sana. Setelah beberapa saat, benda itu berkedut beberapa kali dan jatuh. Kepala Yang Yinzu jatuh ke tanah beberapa meter jauhnya dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Matanya dipenuhi ketakutan dan keengganan, dan ekspresinya sangat terdistorsi. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang yang membunuhnya bukanlah Fang Yu, tetapi seseorang dari keluarga Zheng yang selama ini dia andalkan. Tetua keempat keluarga Zheng mengepalkan pedangnya dan menebas tubuh Yang Yinzu yang terpenggal berulang kali. Retak, retak, retak. Suara tebasan demi tebasan terdengar mengerikan. Kejam sekali. Tetua keempat keluarga Zheng memiliki mata merah, dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian. Dia mengalihkan semua kebenciannya atas bencana yang dialami keluarga Zheng kepada Yang Yinzu. Jika bukan karena keberadaan wanita bernama Yang Yinzu ini, keluarga Zheng tidak akan pernah menyinggung Dewa Agung Fang Yu. Fang Yu memperhatikan tindakan keempat tetua keluarga Zheng dengan tenang, tanpa sedikit pun emosi di matanya. Tujuannya datang ke keluarga Zheng hari ini adalah untuk sepenuhnya menghilangkan masalah dalam keluarga Zheng. Yang Yinzu dan prajurit inti keluarga Zheng tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi. Oleh karena itu, bahkan jika keempat tetua keluarga Zheng mengambil inisiatif untuk membunuh Yang Yinzu, itu tidak akan ada gunanya. Fang Yu memegang pedang patah di tangannya. Berdengung. Terdengar suara pedang. Zheng Xiuchen yang tengah berlutut di tanah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Merasakan niat membunuh Fang Yu, Zheng Xiuchen menjadi pucat. Tuan Fang, kami telah membunuh Yang Yinzu, tidak bisakah Anda membiarkan kami hidup? Tetua keempat keluarga Zheng berbalik, memegang pedang berdarah, menatap Fang Yu dan meraung. Pada saat ini, mukanya berlumuran darah. Tubuh Yang Yinzu di kakinya telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian, pemandangan yang mengerikan. Fang Yu menatap keempat tetua keluarga Zheng dan berkata, aku telah memberi kalian, keluarga Zheng, beberapa kesempatan, tetapi kalian tidak menghargainya. Adapun Yang Yinzu, kau membunuhnya hanya untuk melampiaskan amarahmu. Apa hubungannya denganku? Sambil berbicara, Fang Yu mengangkat pedang patah di tangannya. Brengsek. Tetua keempat keluarga Zheng bermata merah saat dia melihat sekelompok perwakilan yang dikirim oleh keluarga-keluarga besar berdiri di kejauhan dan mentransmisikan suaranya menggunakan ki sejatinya. Rekan-rekan Taoisku, jika kalian bersedia membantu, keluarga Zheng pasti akan memberi kalian hadiah yang sangat besar di masa mendatang. Mendengar kata-kata itu, wajah para perwakilan keluarga besar semuanya berubah. Pada saat yang sama, tatapan yang dia berikan kepada tetua keempat keluarga Zheng itu seolah-olah dia sedang menatap orang yang terbelakang mental. Saat ini, saya masih berpikir bahwa keluarga Zheng adalah keluarga seni bela diri nomor satu di Huaibei. Setelah menyaksikan kekuatan Fang Yu yang mengerikan, siapa yang berani berdiri? Siapa lagi yang akan berdiri? Terlebih lagi, semua keluarga besar ingin melihat keluarga Zheng runtuh. Di masa lalu, keluarga Zheng mengandalkan latar belakangnya yang kuat dan memandang rendah semua orang. Kapanpun mereka ingin memperoleh keuntungan, mereka akan memberikan tekanan pada keluarga-keluarga besar.
Keluarga-keluarga besar berani marah tetapi tidak bersuara. Sekarang keluarga Zeng dalam masalah, mereka tidak tertawa terbahak-bahak saat itu juga, yang menunjukkan pengendalian diri yang hebat. Melihat sekelompok orang ini tetap diam, keempat tetua keluarga Zeng benar-benar putus asa. Dia tahu bahwa keluarga Zeng akan hancur hari ini. Bahkan jika aku, Zeng Changshan, harus mati, aku akan membuatmu kehilangan selapis kulit. Keempat tetua keluarga Zeng meraung dan bergegas menuju Fang Yu. Pada saat yang sama, ia membiarkan ki sejati dalam meridiannya mengalir mundur, dan ramuan emas dalam tubuhnya mulai mengembang. Ingin menghancurkan diri sendiri lagi. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia memegang pedang patah dan menebas ke depan. Bila pedang memotong kekosongan, dan energi pedang yang tajam menebas ke arah Zeng Changshan di depan. Retakan. Di udara, Zeng Changshan tidak punya waktu untuk menghindar, dan energi pedang langsung menembus pinggangnya. Zeng Changshan bahkan tidak berteriak saat tubuhnya terpecah menjadi dua bagian di udara dan terbang ke kedua sisi. Tubuh bagian atas jatuh tepat di depan Zeng Xiuchen. Zeng Xiuchen kebetulan melihat wajah Zeng Changshan yang ketakutan dan terdistorsi. Ah! Zeng Xiuchen sangat ketakutan hingga dia membuka mulut dan berteriak, dan tubuh bagian bawahnya benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Naluri untuk bertahan hidup mendorongnya untuk berdiri dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk segera melarikan diri ke belakang. Fang Yu berdiri di tempatnya dan mengarahkan jarinya ke arah Zeng Xiuchen yang sedang berusaha mati-matian melarikan diri. Cahaya keemasan memancar dari ujung jari, melesat di udara dan langsung menusuk dada kiri Zeng Xiuchen. Zeng Xiuchen menundukkan kepalanya dan melihat lubang berdarah di dada kirinya. Dia membuka mulutnya tetapi tidak ada suara yang keluar dan dia terjatuh ke tanah. Sebelum meninggal, hanya ada penyesalan di hatinya. Mengapa saya harus memprovokasi monster seperti Fang Yu? Mengapa keluarga Zeng telah benar-benar hancur? Para perwakilan keluarga bangsawan di kejauhan merasa kedinginan saat melihat Zeng Xiuchen terjatuh dan lubang besar di depan mereka. Keluarga Zeng, dengan fondasi yang begitu kuat, dihancurkan oleh Fang Yu seorang diri. Orang ini, benar-benar dewa yang ganas di dunia ini. Kuat sekali. Sungguh hebat. Orang ini tidak boleh terprovokasi. Jika kejadian hari ini tersebar, seluruh dunia seni bela diri Tiongkok akan gempar. Bab 329 orang nomor 1 di Huaibei. Tepat ketika semua orang terkejut, Fang Yu berjalan menuju kerumunan. Saya tidak tahu siapa yang memimpin, tetapi semua perwakilan keluarga seni bela diri membungkuk kepada Fang Yu. Selamat datang, Tuan Fang. Semua orang berteriak serempak. Fang Yu tertegun dan mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke arah Qin Lang yang sedang linglung. Saya pergi. Qin Lang terbangun seolah dari mimpi, dan segera menjawab, oke, oke. Kemudian, mereka berdua berjalan keluar dari kerumunan dan keluar dari keluarga Zeng. Setelah mengambil dua langkah, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Tuan Fang, silakan tinggal. Fang Yu berhenti, berbalik, dan melihat Han Qi keluar. Ada apa? Fang Yu bertanya, sedikit mengernyit. Han Qi melangkah maju dua langkah, mengepalkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Tuan Fang, menyapu bersih keluarga Zeng dengan kekuatanmu sendiri pasti akan menggemparkan seluruh Tiongkok. Atas nama keluarga Han, aku bersedia melayani sebagai tuanmu dan mematuhi perintahmu mulai sekarang. Setelah dia mengatakan ini, para perwakilan keluarga bangsawan di belakang juga menjadi gelisah. Mereka semua melihat kekuatan Fang Yu yang mengerikan. Setelah mengalahkan keluarga Zeng, Fang Yu menjadi nomor satu di dunia seni bela diri Huaibei. Sekaranglah saat yang tepat untuk menunjukkan sikap Anda. Selama kamu berdiri di pihak Fang Yu, kamu akan aman. Tepat saat perwakilan berbagai keluarga hendak berbicara, Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tertarik ikut campur dalam urusan keluarga kita. Alasan mengapa saya datang ke keluarga Zeng adalah karena keluarga Zeng memprovokasi saya terlebih dahulu. Juga, untuk kejadian hari ini, biarkan saja dan jangan sebarkan. Jika kau membuatku repot, aku akan membuatmu repot, mengerti? Kata-kata terakhir Fang Yu membuat semua perwakilan keluarga merinding. Mereka semua melihat akhir tragis keluarga Zeng. Mereka tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi. Tuan Fang, jangan khawatir. Jika Anda tidak ingin terlalu menonjol, semua keluarga besar yang hadir di sini akan bekerja sama untuk meminimalkan dampak dari insiden hari ini, kata Han Qi. Ya, Tuan Fang, harap tenang saja. Perwakilan keluarga lain di belakang pun serempak berkata. Fang Yu melirik Han Qi, lalu berbalik dan pergi. Han Qi menatap punggung Fang Yu yang menjauh, kegembiraan tersembunyi di matanya. Dia sengaja berdiri dan berkata seperti itu kepada Fang Yu hanya untuk menguji sikap Fang Yu. Sekarang, dia sudah tahu bahwa Fang Yu tidak berniat terlibat dalam pertarungan antara keluarga besar di Huaibei. Ini berita baik bagi keluarga Han. Di masa lalu, keluarga Zeng dengan latar belakangnya yang kuat, bagaikan gunung, yang mencekik keluarga Han. Tetapi setelah hari ini, keluarga Zeng akan runtuh, dan lanskap dunia seni bela diri Huaibei akan berubah drastis. Asalkan keluarga Han memanfaatkan kesempatan, mereka akan mampu mencapai puncak.
Baru ketika Fang Yu dan Qin Lang menghilang dari pandangan, para perwakilan keluarga besar menghela napas lega. Rasa penindasan yang diberikan Fang Yu kepada mereka terlalu kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang kepala keluarga dengan bingung. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan dan pergi dari sini dulu, kata kepala keluarga lainnya. Setelah itu, sejumlah perwakilan dari keluarga bangsawan meninggalkan keluarga Zeng. Saat tiba di gerbang kediaman Zeng, Han Qi kebetulan bertemu dengan Chen Nansheng, kepala keluarga Chen. Ketika Chen Nansheng melihat Han Qi, tatapan aneh melintas di matanya. Han Qi melangkah maju sambil tersenyum dan bertanya, Tuan Chen, akhir-akhir ini saya jarang melihat Tuan muda Chen Luo. Kemana dia pergi? Ekspresi Chen Nansheng sedikit berubah. Itu bukan urusanmu. Kenapa kau bertanya begitu banyak? Apa kau sangat mengenal Chen Luo? Chen Yi di samping berkata dengan tidak sabar. Sebelum Han Qi sempat mengatakan apapun, Han Tianyu yang berdiri di sampingnya, melangkah keluar, menatap tajam ke arah Chen Yi, dan berkata, Chen Yi, beraninya kau berbicara seperti itu kepada saudaraku. Keduanya hendak bertengkar. Pada saat ini, Han Qi menepuk bahu Han Tianyu dan berkata, itu hanya sapaan, tidak perlu bertengkar. Kemudian, Han Qi menatap Chen Nansheng dan berkata sambil tersenyum, Tuan Chen, saya perlu menemui Chen Luo untuk sesuatu yang penting. Bisakah Anda menyampaikannya kepada saya? Chen Nansheng menyipitkan matanya dan menatap Han Qi. Dia terdiam sejenak dan menjawab dengan suara berat, tidak masalah. Chen Luo saat ini sedang menangani beberapa urusan di tempat lain dan itu akan memakan waktu. Ketika dia kembali, aku akan memintanya untuk mencarinya. Baiklah, terima kasih banyak, Tuan Chen. Kami pergi dulu. Han Qi berkata sambil tersenyum, menarik Han Tianyu dan berbalik. Chen Nansheng menatap punggung Han Qi yang menjauh dengan ekspresi serius. Setelah keluarga Zeng runtuh, keluarga Han menjadi satu-satunya saingan keluarga Chen. Namun, keyakinan di wajah Han Qi membuatnya merasa sedikit bingung. Sialan, banci ini benar-benar menjijikkan. Dia selalu tersenyum palsu setiap hari. Chen Yi mengumpat di sampingnya. Chen Nansheng melirik Chen Yi, mengerutkan kening dan berkata, kembalilah, kita harus mengadakan pertemuan keluarga malam ini. Han Qi duduk kembali di mobil dan berpikir keras. Namun Han Tianyu di sebelahnya terengah-engah. Han Tianyu merasa sedikit takut saat mengingat keterampilan Fang Yu saat bertarung dengan Zeng Yan. Kalau saja dia lebih sombong di Frost Palace, akibatnya pasti mengerikan. Kakak, apakah kamu kenal guru Fang sebelumnya? Han Tianyu menoleh ke arah Han Qi dan bertanya. Pikiran Han Qi terputus, wajahnya tampak tidak senang, dan dia menjawab, saya hanya bertemu dengannya 2 kali. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari Tuan Fang, kita pasti bisa bertahan di tempat pertama. Haruskah kita pergi ke Tuan Fang lagi, kata Han Tianyu dengan gembira. Tidak, lebih baik bagi kita jika Fang Yu tidak ikut campur. Han Qi berkata dengan tegas. Mengapa? Han Tianyu bertanya dengan bingung. Kita bisa pergi ke Fang Yu untuk bekerja sama, lalu keluarga Chen dan keluarga besar lainnya bisa melakukan hal yang sama. Kompetisi terakhir adalah siapa yang bisa memberi lebih banyak keuntungan. Siapapun yang bisa mendapatkan bantuan Fang Yu akan mendominasi dunia seni bela diri Huaibei. Han Qi menatap Han Tianyu dan berkata dengan tenang, Fang Yu adalah eksistensi yang merusak keseimbangan. Jika Fang Yu tidak ikut campur, kita hanya punya satu saingan di seluruh dunia seni bela diri Huaibei, yaitu keluarga Chen. Selama kita mengalahkan keluarga Chen, keluarga Han kita akan bisa mencapai puncak. Han Tianyu mengangguk, tidak begitu mengerti, lalu teringat sesuatu, dan berkata, kalau begitu kita tidak pergi mencari Fang Yu, apa yang harus kita lakukan jika kita pergi ke keluarga Chen? Han Qi tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir. Dari apa yang aku ketahui tentang Fang Yu, dia bukanlah orang yang mencari keuntungan. Dia tidak akan dekat dengan keluarga manapun. Kota, sekitar 20 km dari rumah keluarga Zeng, di lantai atas Hotel Bintang 5, di kamar presiden. Di tengah ruang tamu, ada cermin persegi yang mengambang. Cermin itu dikelilingi oleh lapisan energi samar seperti gelombang air. Di depan cermin ada sebuah sofa, yang di atasnya duduk seorang gadis berusia sekitar 13 atau 14 tahun dan seorang pria agak botak. Kedua orang ini adalah Zier dan Wu Neng dari organisasi Ordo. Zier memegang bantal di lengannya dan memakan lollipop di mulutnya, tetapi matanya penuh dengan keterkejutan. Ekspresi Wu Neng di samping bahkan lebih dilebih-lebihkan, dia tidak bisa menutup mulutnya sama sekali. Pada saat itu, keduanya sedang melihat ke cermin. Apa yang ada di cermin adalah persis situasi keluarga Zeng saat ini. Perspektif cermin berada tinggi di langit, melihat ke bawah. Depresi besar di tanah yang disebabkan oleh pertarungan antara Fang Yu dan Zeng Yan sangat mengejutkan dari sudut pandang ini. Sebuah lubang dengan diameter ratusan meter. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk meledakkan lubang sebesar itu? Sungguh tak terbayangkan. Bagaimana mereka melakukan ini? Wu Neng menelan ludahnya, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan bergumam. Zier tidak mengatakan apa-apa, tetapi menoleh, menatap Wu Neng, dan berkata dengan suara lembut, ini semua salahmu. Jika kamu membangunkanku lebih awal, aku akan bisa melihat mereka berkelahi.
Mendengar ini, Wu Neng berbalik dan berkata dengan marah, beraninya kau mengatakan itu padaku. Aku sudah bilang jangan tidur siang. Kau tidak mendengarkan. Jika kau tidak tidur siang, kita bisa membuka cermin roh 2 jam yang lalu. Gadis-gadis harus tidur siang. Kalau tidak, mereka akan menjadi jelek. Mereka bahkan tidak mengerti kebenaran ini. Pantas saja mereka tidak bisa menemukan istri di usia 30-an. Zier berkata dengan marah sambil melipat tangan di dada. Wu Neng berdiri dengan marah, menunjuk ke arah Zier, seluruh tubuhnya gemetar. Dia sudah muak. Setiap kali mereka berdebat, Zier melancarkan serangan pribadi. Setiap kali mengenai titik sakitnya. Tunggu, jangan berisik. Pada saat ini, ekspresi Zier tiba-tiba berubah, dan matanya menatap cermin roh. Ada apa? Wu Neng mengikuti arah pandangan Zier dan melihat ke arah cermin roh. Perspektif cermin spiritual tidak berubah dan masih tinggi di langit. Wu Neng menyipitkan matanya dan tidak melihat sesuatu yang aneh. Bab 330 Tangan Teror. Ada apa? Wu Neng menatap Zier. Zier tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengulurkan tangan kanannya dan menggambar garis di udara. Semburan cahaya biru muncul, dan sudut pandang di cermin spiritual diperbesar beberapa kali. Pada saat ini, Anda dapat dengan jelas melihat prajurit keluarga Zeng tergeletak di tanah. Sebagian besar prajurit telah tewas, dan beberapa terluka parah dan sekarat. Namun demikian, Wu Neng tetap tidak menyadari adanya sesuatu yang aneh. Beritahu saya, Wu Neng sedang berbicara ketika ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sesosok tubuh yang tergeletak di tepi lubang itu tiba-tiba menghilang. Dia pikir dirinya terpesona dan melangkah maju beberapa langkah, mendekati cermin roh. Pada saat ini, mayat lain di bidang penglihatan menghilang begitu saja. Kali ini Wu yakin bahwa dia tidak salah. Apa yang sedang terjadi? Mayat-mayat yang tergeletak di tanah menghilang satu demi satu. Wu Neng mendekati cermin roh, ingin melihatnya lebih jelas. Mundur. Zier berteriak dan melambaikan tangannya lagi, menggerakkan pandangan cermin roh lebih jauh ke bawah hingga tepat di atas salah satu mayat. Seluruh isi cermin spiritual adalah mayat ini. Dengan cara ini akan menjadi jelas bagaimana mayatnya menghilang. Ruangan itu luar biasa sunyi. Zier dan Wu Neng keduanya menatap mayat di cermin roh, menunggu saat mayat itu menghilang. Setelah sekitar setengah menit, mayat dalam gambar menghilang. Wu Neng tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Itu menghilang begitu saja. Wu Neng menoleh ke arah Zier, matanya penuh dengan kengerian, dan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Zier tampak serius, berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangannya dan membuat segel. Cermin spiritual itu bersinar dengan cahaya. Lalu, mayat itu kembali ke gambar. Pelan-pelan saja dan lihat lagi. Zier berdiri dan berjalan ke cermin roh. Pada saat ini, kecepatan gambar di cermin roh turun menjadi 1/10 dari kecepatan sebelumnya. Setelah menunggu beberapa detik, layar berubah. Bayangan putih melintas di atas mayat itu, lalu mayat itu menghilang. Pelan-pelan sedikit. Lihat bayangan putih itu, kata Wu Neng. Zier mengaktifkan rumus sihir sekali lagi, mengurangi kecepatan gambar di cermin roh menjadi 1/20 dari kecepatan maksimum. Lalu, bayangan putih muncul lagi dalam gambar. Kali ini, Zier dan Wu Neng keduanya melihat garis perak dan wajah mereka menjadi pucat. Dilihat dari bentuknya, itu adalah tangan. Tangan yang sangat pucat. Ketika tangan ini ditekan pada mayat, mayat itu menyusut menjadi sel darah kecil dalam sekejap dan tersedot ke telapak tangan ini. Setelah melihat dengan jelas bagaimana mayat itu menghilang, mata Zier dan Wu Neng dipenuhi kengerian. Mereka belum pernah melihat cara seperti itu sebelumnya. Lihat lagi, dari mana datangnya tangan ini? Kata Wu Neng, tepat ketika Zier ingin mengaktifkan cermin roh. Patah. Cermin spiritual yang melayang di udara tiba-tiba meledak. Zier dan Wu Neng gemetar. Ini, Wu Neng berbalik dan menatap Zier. Roh, telah ditemukan. Zier berkata dengan wajah pucat. Ini adalah pertama kalinya Wu Neng melihat Zier tampak begitu ketakutan. Setelah terdiam cukup lama, Wu Neng bertanya, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Zier melirik Wu Neng, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, laporkan ini kepada atasanmu. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan Fang Yu? Wu Neng masih terkejut ketika dia memikirkan lubang besar dengan radius ratusan meter yang muncul di kediaman Zeng. Jika lubang besar itu disebabkan oleh Fang Yu, maka Fang Yu bukanlah seseorang yang bisa ia dan Zier lawan, apalagi menangkap Fang Yu. Laporkan juga situasi Fang Yu. Kenapa kau begitu bodoh? Zier berkata, kulitnya sudah banyak pulih. Wu Neng mendengus dingin, berbalik dan berjalan keluar. Ketika kami kembali ke Nandu, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Fang Yu kembali ke lantai bawah gedung apartemen dan melihat Qin Lang masih mengikutinya, jadi dia berhenti dan bertanya, mengapa kamu masih mengikutiku? Apakah kamu tidak akan kembali ke Beijing? Qin Lang menggaruk kepalanya. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia mengikuti Fang Yu kembali ke apartemen. Terima kasih telah mengirimiku pedangku. Semoga perjalananmu aman, kata Fang Yu.
Melihat Fang Yu menyuruhnya pergi, Qin Lang tersenyum canggung dan berkata, Tuan Fang, saya punya beberapa hal yang harus diselesaikan di Nandu, jadi saya tidak akan kembali ke ibu kota dalam waktu dekat. Saya akan menginap di Hotel Sengtian untuk sementara waktu. Tuan Fang, jika Anda membutuhkan bantuan saya, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Baiklah, terima kasih. Fang Yu berkata sambil berbalik dan hendak pergi. Tuan Fang, saya punya pertanyaan. Apakah Anda bersedia menjawabnya? Qin Lang buru-buru menghentikan Fang Yu. Apa masalahnya? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Saya ingin tahu, apa nama pedang ini? Qin Lang menatap Fang Yu dengan mata berbinar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pedang surga. Fang Yu menjawab. Pedang surga, ulang Qin Lang. Jika kamu tertarik dengan pedang ini, aku bisa meminjamnya selama beberapa hari dan mengembalikannya nanti. Fang Yu berkata sambil hendak mengeluarkan pedang patah dari tas penyimpanan. Tidak, tidak. Qin Lang melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Mengingat adegan di mana Fang Yu menghunus pedang Dao Surgawi untuk melawan kekuatan pemusnahan Zeng Yan, Qin Lang merasa terkejut dan gembira. Dapat dikatakan bahwa Fang Yu dalam adegan itu adalah interpretasi sempurna dari pria kuat di benak Qin Lang. Pedang surgawi ini tidak dapat digunakan oleh seseorang selevelnya. Tuan Fang, saya pergi dulu. Qin Lang mengepalkan tangannya ke arah Fang Yu, lalu berbalik dan pergi. Fang Yu menatap kepergian Qin Lang dan berkata dalam hati, Qin Wudao adalah anak yang baik. Dia telah mendidik anak-anaknya dengan baik. Setelah kembali ke rumah, Fang Yu duduk di sofa dan minum segelas air matang. Setelah berurusan dengan keluarga Zeng, dia akan mengalihkan fokusnya kembali ke istana Ziyan. Jiang Dao, sulit untuk mencari seseorang di seluruh dunia, bahkan jika Anda tahu penampilan dan nama mereka. Terlebih lagi, orang-orang dari istana Ziyan bersembunyi di tubuh orang lain dalam bentuk jiwa, yang membuat mereka semakin sulit ditemukan. Baik nama maupun penampilan mereka benar-benar berbeda dari saat mereka masih hidup. Oleh karena itu, hanya ada satu titik masuk untuk menemukan Jiang Dao. Itu adalah api ungu. Kita masih perlu mencari seseorang untuk membantu. Setelah memikirkan hal ini, Fang Yu bersandar di sofa dan mengeluarkan pedang Tian Dao dari tas penyimpanannya. Pemilik asli pedang ini adalah gurunya, Dao Tian. Sebelum Dao Tian naik ke surga, dia mewariskan pedang Dao Surgawi kepada Fang Yu. Keberadaan pedang ini lebih lama dari rentang hidupmu dan aku. Di masa depan, kita bisa bersaing untuk melihat siapa yang akan hidup lebih lama. Aku, Sang Master, berharap untuk menang. Dao Tian berkata pada Fang Yu. Sejak saat itu, pedang surgawi menjadi senjata eksklusif Fang Yu. Setelah 7 hari 7 malam bertarung dengan istana Ziyan, pedang Tian Dao patah dan hanya setengah bilahnya yang tersisa. Akan tetapi, meskipun patah menjadi 2, fungsinya tidak berkurang sama sekali, dan masih mampu memotong segalanya. 60 tahun yang lalu, Fang Yu meminjamkan pedang Dao surgawi kepada Qin Wudao. Setelah Qin Wudao menggunakannya, dia menyimpannya untuk Fang Yu sampai hari ini ketika dikembalikan ke Fang Yu. Ah, kelihatannya sangat tua. Fang Yu mengelus permukaan pedang patah yang berkarat dan berkata, saya khawatir saya akan memenangkan kompetisi yang disebutkan guru. Keesokan harinya pada siang hari, Fang Yu tiba di Universitas Nandu. Universitas Nandu adalah universitas terbaik di daerah Huaibei dan memiliki kampus besar. Saat itu sudah akhir Agustus dan sekolah akan dimulai dalam waktu kurang dari seminggu. Banyak siswa kelas 2 dan 3 telah kembali ke sekolah dan bersiap untuk menghadiri kelas. Fang Yu masuk dari gerbang utama, melewati jalan sekolah yang dipenuhi pohon sakura di kedua sisinya, dan tiba di sebuah gedung perkantoran. Di departemen personalia di lantai 3, Fang Yu bertemu Guo Gang. Tuan Fang, halo, halo. Guo Gang memegang tangan Fang Yu dengan ekspresi gembira. Saya di sini untuk menandatangani kontrak, kata Fang Yu. Saya mengucapkan selamat atas kedatanganmu. Kontraknya sudah ada di sini, silakan lihat. Guo Gang meletakkan kontrak di meja Fang Yu. Setelah menandatangani, Anda akan menjadi profesor tamu termuda di Universitas Nandu kami. Mengenai gaji, jika Tuan Fang memiliki persyaratan, kita dapat membicarakannya secara rinci. Guo Gang memandang Fang Yu dan berkata. Fang Yu tidak peduli dengan gajinya. Dia melirik kontrak itu sekilas dan menandatangani namanya. Tidak ada yang lain, kata Fang Yu. Itu saja, saya akan memberi tahu Anda, Tuan Fang, setelah saya mengatur kursusnya. Guo Gang berkata dengan gembira. Fang Yu mengangguk, berbalik dan meninggalkan kantor personalia. Berjalan kembali ke jalan sekolah, Fang Yu melihat sekelilingnya dengan bosan. Pada saat itu, angin sepoi-sepoi berhembus di hadapanku, diiringi teriakan. Fang Yu bereaksi cepat dan menghindar ke samping. Engah, seorang gadis jatuh ke tanah di samping Fang Yu.